GKKDN Kristus Samarinda, apakah siap memuji Tuhan pagi ini? Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Yang berbeban berat, yang letih lesu, lemah gemulai, lambaikan tangannya. Ada, percaya ya, hari ini pasti akan dapat kelepasan dalam hadirat Tuhan. Amin. Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh dunia merayakannya. Dan kita pun percaya bahwa Dia pada hari ketiga telah dibangkitkan. Amin. Yang percaya Dia telah dibangkitkan, katakan amin. Amin. Yang percaya Dia telah dibangkitkan, katakan amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Allah kita. Oke. 1 Korintus 15 ayat 14 ya. Ini waktu saya renungkan tadi pagi. Ini tentang Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana hidupnya Rasul Paulus. Dia memberikan surat kepada mereka yang ada di Tesalonika. Dia bilang begini, 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu atau imanmu. Ya, sekali lagi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu, yaitu iman kita. Kita bersyukur ya. Ya, ini waktu Rasul Petrus menyatakan tentang kebangkitan Tuhan itu waktu dia menulis surat ini. Itu dia bilang nanti bisa pulang, bisa dibaca di rumah ya. Sekitar 500 orang lebih yang menyaksikan kebangkitan Tuhan. Bahkan waktu dalam dia menulis surat itu pun sudah ada yang meninggal dipanggil Tuhan. Mungkin kira-kira 900-an orang karena belum termasuk 12 murid, belum termasuk seluruh rasul dan yang lain-lainnya. Yang mau saya sampaikan di sini pagi ini adalah kita bersyukur bahwa Kristus telah dibangkitkan dan pada hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Amin. Amin ya. Ada pengharapan yang kekal dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita di tempat ini lagi digaungkan dengan pemuridan. Benar enggak? Coba bangkit berdiri dong. Jemaat Allah, jemaat Tuhan bangkit berdiri. Coba datangin dulu kakak PA-nya. Datangin dulu sebentar. Datangin aja dulu. Enggak usah tanya-tanya mau diapain gitu. Datangin aja dulu kakak PA-nya. Yang oke. Datangin kakak PA-nya ya. Kecuali yang di depan ya. Izin ya, yang mungkin ada jauh di mana ya, yang mungkin gak ada, yang belum ada, boleh ya, boleh datengin seseorang yang dilihat banyak ambil andil dalam kehidupan rohaninya, boleh datengin, iya, datengin dulu, datengin, ya, datengin. Mungkin waktu kau melihat dia, ya, melihat dia dan kau sadar bahwa ini orang banyak berperan dalam kehidupan rohaniku gitu. Ada? Udah datengin? Yang udah ketemu kakak PA-nya, peluk dulu dong, say thank you. Katakan, gak sia-sia yang kita buat. Gak sia-sia. Ya, Pak Kiseng silakan datangin Pak Wanto, Pak Lisbon. Bilang gak sia-sia yang kita buat. Ya. Sesama koordinator pelayan ya, katakan gak sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Gak sia-sia iman kita. Kami di depan berpelukan, yeay. Ayo, turun aja dulu, peluk kakak PA-nya. Turun, peluk kakak PA-nya. Say thank you dulu. Gak sia-sia kakak bimbing saya. Gak sia-sia kakak marahin saya. Gak sia-sia kakak dukung saya. Gak sia-sia. Yang kakak PA pun dek, gak sia-sia dek. Gak sia-sia dek. Kau juga dek. Bagi hidupku juga gak sia-sia. Kau juga menuntunku kepada kebenaran.
Udah? Udah semua? Yakin udah semua? Udah say thank you? Sudah? Sekarang kita mau lihat ibu-ibu sama bapak-bapak yang suami istri. Kristus dilambangkan sebagai kepala, yaitu bapaknya, ya kan? Biasanya istri yang suka selalu merespon, ya kan? Sekarang sebagai teladan bapak, ya, yaitu kepala, datangin istrimu, coba peluk, lalu boleh dikecup keningnya. Datangin istrimu, datangin. Bukan ditunggu. Enggak, Tuhan Yesus enggak nunggu gini loh. Tuhan Yesus yang cari. Tuhan Yesus yang cari. Pastikan ya. Pastikan ya. Datangin istrimu. Ya, mana istri ya? Haleluya. Bilang, say thank you sama istrinya. Sudah? Ya? Oke, nggak sia-sia. Jadi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan, sia-sia iman kita. Tuhan bilang nggak sia-sia, karena pada hari yang ketiga dia ngapain? Dia bangkit. Pada hari ketiga dia ngapain? Dia bangkit. Gak sia-sia istri tunduk sama suami, gak sia-sia suami mengasihi istrinya, gak sia-sia anak hormat tunduk sama orang tuanya, gak sia-sia adik PA taat sama kakak PA-nya, sakit bagi tubuhnya, tapi dia tahu Tuhan Maha tahu melihat ketaatannya. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Allah kita. Kalaupun ada yang masih bergumul dalam sakit yang divonis oleh dokter mungkin mustahil untuk sembuh, kita percaya bahwa Allah hadir memberi kemenangan bagi setiap kita. Percaya ya, percaya ya. Yang susah cari pekerjaan, selama Tuhan masih ada pasti ada mujizat. Selama Tuhan ada, rumah tangga yang baik-baik, amin. Ada mujizat, ada harapan. Karena Allah telah bangkit, sama-sama kita serukan. Allah bangkit bagi setiap kita. Oleh karena itu ada pengharapan di dalam Dia. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Siap ya, yang percaya pada hari ketiga dia bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, Bernyanyilah. Semuanya bilang, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Katakan lagi, hey, katakan Kristus. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa yang dahsyat?
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Lagi katakan, musuh dikalahkan. Sekali lagi musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Lagi katakan, musuh dikalahkan. Lagi ya. Musuh dikalahkan. Siapa yang bebas? Umatnya dibebaskan. Lompat sama-sama yuk. Ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Colek kiri kanannya. Musuh colek kiri kanannya. Colek lagi. Musuh dikalahkan. Lagi depan belakang. Musuh dikalahkan. Lagi depannya. Musuh dikalahkan. Siapa yang dibebaskan? Umatnya dibebaskan. Siapa yang dahsyat? Dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah semua. Hey, Allah bangkit, amin Tuhan. bernyanyilah. Pengharapan kami gak sembuh Tuhan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Sekali lagi, kudusnya. dengan iman kita katakan, Allah bangkit, amin. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus kudus Kau Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita renungkan kembali arti kebangkitan Tuhan bagi hidup kita. Tadi di awal kita datengin pasangan, datengin rekan kita, KKPA kita. Sungguh kita percaya bahwa gak kebetulan kita di tempat ini. Tuhan memang sungguh rindu bagi setiap kita, betul-betul mulai mengalami kemerdekaan itu. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk kita tutup mata kita renungkan kembali kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita teduhkan kembali hati kita. Ku pandang
dan kemuliaan-Mu. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, Gak ada yang luput Tuhan. Seluruhkan seluruh hidup. Pada pagi hari ini kami datang Tuhan. Tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Yes, Lord. Oh. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Meskipun kami gak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, tapi apa yang Kau buat semuanya baik. Hormat kemuliaan. Yes, Lord. Yes, Lord. Hanya Kau saja Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Saya undang sekali lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Ku pandang kemuliaan-Mu, besar Maha Agung. Semua yang Kau buat semuanya sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin. Amin Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
Yes Lord. Amin. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari-Mu Tuhan, satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan, tiada satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput Tuhan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih Tuhan. Semuanya dari hidup kami. Yes. Oh, Engkau Tuhan kami tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Just thank you Lord. Just thank you Lord. Thank you Lord. Gak ada yang lain bisa kami katakan Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kami Tuhan. Gak ada yang bisa kami berikan Tuhan. Hanya ucapan terima kasih kami Tuhan. Just thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, gak ada yang satupun yang luput dari hidup kami. Kau lihat Tuhan. Gak ada satupun yang luput dari hidup kami Tuhan. Semuanya Kau tahu Tuhan. Gak ada satupun Tuhan. Gak ada satupun Tuhan. Semua Kau tahu Tuhan. Oh. Bahkan firman-Mu berkata bahwa setiap jalan-jalan kami pun Kau maklumi Tuhan. Kalau Engkau bangkit, biarlah kami boleh mengalami kebangkitan juga yang sama dengan Engkau. Kalau pada hari yang ketiga Engkau bangkit Tuhan, Kau menang atas maut.
hidup kami Tuhan. Selama Engkau ada Tuhan, selama kami hidup, mujizat kebangkitan ada bagi kami. Yes, Lord, Lord. Ada pengharapan di dalam Engkau. Gak ada yang sia-sia di dalam Engkau Tuhan. Lord, gak ada yang sia-sia Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Gak ada satupun yang luput darimu. Gak ada satupun yang luput Tuhan. Gak ada satupun yang luput. Gak ada satupun yang luput dari pandanganmu Tuhan. Gak ada satupun yang luput Tuhan. Gak ada yang sia-sia Tuhan. Gak ada yang sia-sia Tuhan. Gak ada yang sia-sia Tuhan. Karena Engkau telah bangkit. Karena Engkau telah bangkit. Ada pengharapan di dalam Engkau. Ya. Yes Lord. Yes Lord. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tiada satu pun yang luput Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Amin Tuhan. Ya Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Yesus Tuhan, amin. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku.
Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau, bahwa Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga Tuhan. Ada pengharapan di dalam Engkau. Ada mujizat Tuhan, ada kemenangan Tuhan. Bagi orang di luar gak mungkin ada orang mati bisa bangkit Tuhan. Tapi Engkau telah membuktikannya bagi setiap kami. Bagi orang di luar mungkin masalah kami berat Tuhan. Sakit kami berat Tuhan. Gak mungkin kami bisa mendapatkan pekerjaan Tuhan. Gak mungkin Tuhan pasangan kami bisa berubah. Gak mungkin orang yang kami bimbing gak bisa berubah Tuhan. Mungkin Tuhan, gak mungkin Tuhan KKPA kami bisa berubah Tuhan. Tapi waktu kami memandang kepada Engkau Tuhan, Engkau telah mengerjakannya terlebih dahulu bagi kami. Waktu kami memandang kepada Engkau, ada mujizat, ada kemenangan Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan biarlah kami umat Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud dan Kristus Samarinda berjalan di atas rata-rata, berjalan dalam iman dengan Engkau Tuhan. Apa yang firman-Mu sampaikan bagi setiap kami, apa yang tertulis dalam firman-Mu kehidupan itu Tuhan, boleh ada di atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami boleh mengalami kuasa kebangkitan itu sekali lagi Tuhan atas hidup kami. Pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Bekerja Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau, kami rindu lebih lagi masuk lebih dalam Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, menguasai kami. Mari kita yang sama-sama percaya bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sama-sama kita katakan, amin. Kita beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan. Amin. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan sudah memenangkan bagi setiap kita. Amin. Amin. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Masih kuat? Amin. Boleh kasih tos dulu kiri kanannya, kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Mari kita katakan, ku menang bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan lagi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Katakan lagi, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Dia. Katakan lagi, sebab Dia hidup. Hidup. Ada hari katakan, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Boleh kita tepuk tangan di atas kepala yuk, katakan sama lagi. Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar Tuhan. Ku tak gentar,
tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia katakan oleh darah Yesus, oleh darah anak domba, katakan oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. di mana musuh kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Katakan lebih lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. iblis Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh kita tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Oleh darah amin, anak domba, oleh kesaksian kami Tuhan, oleh kesaksian kita. musuh sudah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah hanya karena oleh darah anak domba kami bersorak. oleh darah Anak domba, amin, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, kita akan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin Tuhan, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya, sorak-sorai, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan, dan kita mau lebih lagi dengan Tuhan. amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mati bahkan bangkit, Yes, bukan buat dirimu tapi bagi kami Tuhan, ya, untuk membangkitkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. mengalami Engkau membuatku melihat
nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu, oh Yesus Tuhanku. Katakan bersama-sama. Mengalami terjadi atas kami Tuhan. Membuatku melihat mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti ku diselamatkan, ku dibaharui. Kini hidupku bukan aku lagi, namun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Oh, setiap nafasku, setiap nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu, oh Yesus Tuhanku. Kita katakan lagi. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengalami terjadi atas kami Tuhan, membuatku melihat mengenalmu, mengenalmu Tuhan, membuatku mengerti ku diselamatkan, ku dibaharui.
Sabun kasih-Mu yang mengalir di dalam setiap napasku, setiap napasku ku sangkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu, kini hidupku. Kini hidupku. Ini kami Tuhan, Bukan bukan kami lagi, lagi, tapi Engkau yang ada di dalam setiap kami Tuhan. Engkau bekerja dalam kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memenuhi, membanjiri setiap kami Tuhan. di dalamku. Setiap napas kami, Amin. biarlah semuanya berbicara tentang Engkau. Setiap nafasku, Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. ku Serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup bagimu. Kini hidupku, bukan aku lagi. Sabun kasih-Mu yang mengalir di dalamku. Setiap nafasku, ku serahkan padamu. Menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang hidup bagimu. Oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan kami Tuhan. Hidup kami menjadi persembahan yang kudus bagi Engkau Tuhan. Kami mau tentang hidup kami bukan lagi berbicara diri kami, tapi berbicara tentang Engkau Tuhan. Allah yang sudah hidup, Allah yang bangkit bagi kami. Kami mau Tuhan lewat kebangkitan itu, kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan hidup kami bercerita bukan tentang diri kami, tapi tentang Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Biarlah ini yang menjadi cerita dalam hidup kami Tuhan. Ini menjadi sebuah cerita dalam hidup kami Tuhan. Dan cerita kami diceritakan ke semua orang bahwa Kristus sudah bangkit dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kami Tuhan. Hari di mana Engkau bangkit, mengalahkan maut, dan memberikan kehidupan bagi kami, memberikan kemerdekaan kepada
kami, memberikan pengharapan kepada kami, dan memberikan arah hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami katakan kami mau mengalami Engkau Tuhan. Kami mau mengalami Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini, bawa kami Tuhan mengalami realita kebangkitan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga kami tahu akan arah tujuan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau yang memberikan hikmat pewahyuan kepada kami, kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini Tuhan. Singkapkan pewahyuan kepada setiap kami Tuhan, sehingga makna kebangkitan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengar firman-Mu demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita berdiri, saudara yang percaya bahwa hari ini adalah hari yang penting dan bersejarah, berikan sorak-sorak dulu yang luar biasa bagi Allah kita, amin. Kalau engkau percaya bahwa hari ini adalah hari kebangkitan, sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Yesus Tuhan kita, amin. Haleluya. Silakan duduk. Amin. Ya, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting bagi kita, orang-orang percaya, amin. Ya, hari ini adalah hari kebangkitan yang dirayakan gak cuman oleh jemaat GKKD, ya, tapi dirayakan oleh seluruh umat orang percaya di seluruh dunia, ya. Artinya apa? Artinya bahwa kebangkitan Kristus, ya, menjadi sejarah nyata, ya. Bukan cerita, tapi sejarah nyata bahwa Allah hadir ke dunia, ya. Allah datang ke dunia menjadi manusia, ya, dan memberikan hidupnya bagi kita. Dan hari ini kita memperingati di mana Yesus sebagai Allah datang ke dunia. Dia berikan nyawanya, dia mati dan dia bangkit pada hari ini. Mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal pada kita. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema kebangkitan sejati. Ya, saya percaya bahwa ya ini Paskah dirayakan setiap tahun dalam kehidupan kita. Ya, ya setiap tahun kita memperingati terus, itu namanya Paskah. Ya, setiap tahun kita memperingati Jumat Agung, Jumat kemarin kita baru mengingat akan kematian Yesus. Ya, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Dan setiap tahun kita memperingatinya. Pertanyaannya adalah, peristiwa ini apakah hanya menjadi peristiwa sejarah tentang Allah yang menjadi manusia, ya, Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, mati menyerahkan nyawanya, ya, dan bangkit pada hari ketiga. Ketika orang percaya hanya memahami Yesus, ya, mati dibangkitkan sebagai peristiwa sejarah, maka itu tidak akan mengubah hidup kita. Jadi kebangkitan Kristus nggak bisa kita maknai hanya sebagai peristiwa sejarah. Memang betul kita percaya bahwa Yesus bangkit, tapi kalau hanya sekedar percaya, kita tidak akan mengalami yang namanya kebangkitan sejati dalam hidup kita. Ya, makanya ketika kita kurang memaknai tentang kebangkitan Kristus, kehidupan kita hanya akan berputar setiap tahun mengulang. Mungkin tahun lalu kekristenan kita, ya, iman kita masih menjadi orang percaya yang masih mudah kecewa. Masih dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya.
Dan setiap tahun kita masih mengulang lagi. Ya. Tahun berikutnya kita masih aja hidup kita sama seperti tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Makna kebangkitan Kristus belum menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Jadi umat Tuhan, kebangkitan Kristus harus menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Bukan hanya sebagai peristiwa sejarah yang kita peringati setiap tahun. Karena ketika kebangkitan Kristus hanya sebuah peristiwa sejarah, maka itu tidak akan mengubah hidup kita. Setiap tahun kita hanya akan mengulang berputar hidup kita di situ-situ aja. Kita masih menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Kita menjadi orang Kristen yang mudah terluka. Kita menjadi orang Kristen yang mudah tersinggung. Tapi ketika kebangkitan Kristus menjadi realita dalam kehidupan orang percaya, itu yang akan mengubah hidup kita. Ada amin? Jadi kebangkitan Kristus harus menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Bukan hanya peristiwa sejarah, betul. Yesus mati, Yesus bangkit itu betul. Tapi kita harus mengalaminya sebagai sebuah realita, betul. Yesus mati bagi saya. Nah, sebuah pertanyaan perenungan bagi kita. Bagaimana supaya realita kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah yang nyata dalam hidup kita? Bagaimana kita memulainya? Supaya kebangkitan sejati itu menjadi bagian hidup saya. Kebangkitan sejati itu menjadi kehidupan saya. Itu jadi pertanyaan perenungan kita. Sehingga setiap tahun kita memperingati kebangkitan Kristus, ya, ada progres, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan belajar sama-sama bagaimana supaya kita buka dalam Kolose pasal 3, 1 sampai dengan 3. Kita akan baca bersama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang sudah dapat bisa sama-sama katakan amin. Aduh kurang. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya, kita baca bersama 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, pertanyaan perenungan bagi kita. Bagaimana orang percaya memulainya supaya supaya kebangkitan Kristus itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan penting bagi kita. Sehingga kita kadang-kadang kita berpikir bagaimana supaya orang percaya bisa mengalami realita ini. Saya sudah lama ikut Tuhan. Mungkin sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Tapi kehidupan kekristenannya masih sama, masih mudah terluka, masih mudah kecewa, susah mengampuni, suka berpikir negatif kepada orang lain. Tapi dikatakan, oh saya sudah mengalami kebangkitan Kristus, tapi hidupnya belum berubah. Siapa yang salah? Apanya yang salah? Di mana yang salah? Di sini Alkitab mengajar kepada kita. Ya. Orang percaya akan mengalami realita kebangkitan Kristus. Dalam Kolose pasal 3 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, katakan apa? Carilah perkara di atas. Masih ingat khotbah saya minggu lalu tentang hubungan dengan Tuhan? Ya, membangun hubungan dengan Tuhan. Ada kata apa? Kata apa? Mencari Allah. Saya sudah bagikan minggu lalu. Ya. Dan di sini katakan karena itu kalau kamu
Ya, perhatikan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sama-sama katakan, carilah perkara di atas. Ya. Realita kebangkitan Tuhan dalam itu akan menjadi milik kita. Realita kebangkitan Tuhan akan hidup dalam kehidupan kita. Dimulai dari yang namanya hubungan dengan Tuhan. Minggu lalu saya sudah bagikan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Ada kata deras, mencari dengan sungguh-sungguh, meneliti dengan sungguh-sungguh, dan di sini dikatakan carilah apa? Ya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Ada dua kata, cari dan pikirkan di sini, ya. Di ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ini berbicara hubungan, artinya bahwa untuk memulai realita kebangkitan Tuhan dalam hidup kita, maka perlu namanya membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Realita kebangkitan Tuhan tidak bisa dibangun. Artinya tidak bisa. Kita berpikir begini, saya bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau saya dipercayakan menjadi seorang pelayan. Saya akan bisa membangun hubungan dengan Tuhan ketika saya mengalami mukjizat. Tidak bisa. Ketika engkau mengalami mukjizat, mungkin kau akan mengalami euforia. Senang luar biasa, Allahku dahsyat. Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Tapi euforia itu lama-lama akan turun. Tapi ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita mengerti. Tuhan akan mengajari kita. Siapa kita? Tuhan akan mengajari kita tentang siapa dirinya. Tuhan akan mengajari kita bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita orang percaya. Bagaimana akhirnya Tuhan menuntun kita, membawa kita untuk akhirnya mengalami sesuatu yang semakin dalam dengan Tuhan. Mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Banyak orang Kristen menjadi bosan ikut Tuhan. Kenapa? Karena ya monoton hidupnya begitu-begitu saja. Enggak pernah mengalami sesuatu yang baru. Sehingga dia akhirnya sama saja hidup saya. Enggak ada perubahan. Sehingga dia malas ke gereja. Dia malas komsel. Kenapa? Karena tidak ada perubahan dalam hidupnya. Makanya di sini katakan, ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi seorang akan mengalami realita kebangkitan Tuhan ketika dia mulai mau membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Katakan tidak ada cara lain. Ya. Sehingga kebangkitan Kristus tidak lagi hanya berbicara peristiwa sejarah. Tapi betul sebagai sebuah realita dalam hidup kita. Kita mengalaminya. Di mana hidup kita akhirnya terhubung dengan Tuhan dan kita menjadi orang yang akhirnya bisa. Kalau minggu lalu saya bagikan, akhirnya kita punya kepekaan secara roh untuk kita bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa maunya Tuhan. Jadi kebangkitan sejati akan menjadi sebuah realita dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan. Carilah, yang dikatakan carilah perkara yang di atas. Di ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Ini berbicara hubungan. Jadi memulai bagaimana seseorang akhirnya bisa mengalami realita kebangkitan Kristus dengan membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita meninggalkan hubungan secara pribadi dengan Tuhan,
maka realita kebangkitan Tuhan sulit untuk kita alami dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika seseorang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun seseorang itu untuk akhirnya dia mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya. Mari kita lihat yang kedua. Ya. Ya. Roma 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-7 dan nanti kita lanjut di ayat yang ke-11. Roma pasal 6 ayat 6 sampai 7 dan nanti kita sambung loncat di ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Tiga, dua, satu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 11 sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Perhatikan sekali lagi ayat 6. Karena kita apa? Perhatikan, karena kita apa? Tahu. Jadi saudara, hubungan kita, hubungan pribadi dengan Tuhan akan membuat kita tahu apa yang Allah mau atas hidup kita. Artinya apa? Tuhan akan mencelikan mata rohani kita. Membuat kau mengerti identitasmu di dalam Kristus. Engkau akan mengerti dirimu. Engkau bisa memandang dirimu, siapa aku di dalam Kristus. Dan itu hanya akan bisa kita dapatkan ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa karena kita tahu. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Sehingga Tuhan akan menuntun kita, sehingga membuat kita mengerti bahwa kebangkitan Kristus bukan berbicara hanya tentang penghapusan dosa. Tapi lebih daripada apa? Apa? Saudara memiliki kemenangan atas dosa. Memiliki kuasa untuk menang atas dosa. Jadi enggak lagi hanya berbicara tentang aku percaya bahwa kebangkitan itu menyelamatkan kita. Jadi enggak berhenti hanya sekedar penghapusan dosa, tapi bagaimana kita hidup menang terhadap dosa. Ada amin? Maka Tuhan akan mencelikkan kita, membuat kita mengerti arti dari kebangkitan Kristus itu sendiri dalam hidup kita. Itu yang namanya mengalami realita kebangkitan Kristus. Tuhan akan mencelikkan kita. Tuhan akan membuat kita mengerti tentang identitas kita di dalam Kristus, sehingga kita tahu bagaimana kita melihat diri kita. Di sini dikatakan bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Artinya ketika kita mengerti siapa kita, diri kita, ya, maka kita akan menjaga diri kita. Ada amin? Ya. Makanya perlu yang namanya memiliki hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Karena itu membuat akhirnya kita tahu, kita mengerti siapa kita di dalam Kristus. Identitas Kristus dalam diri kita akan semakin dibukakan, disingkapkan, sehingga kita bisa memandang siapa kita. Dan akhirnya kita tahu, berarti dosa bukan
bukan bagian dari hidup saya. Oh, sakit hati, kecewa itu bukan bagian dari saya. Karena itu sudah disalibkan. Kapan? Ketika saya percaya kepada Yesus. Ketika saya menyerahkan diri kepada Yesus, itu sudah disalibkan. Dan itu sudah apa? Mati. Kalau sudah mati berarti sudah tidak bisa dibangkitkan lagi. Kalaupun ada berarti itu apa? Halusinasi. Kita berpikir, aduh, halusinasi kayaknya masih ada. Udah mati saudara. Kalau itu masih ada itu halusinasi, artinya apa? Artinya saudara masih berpikir, saya masih hidup dalam hidup yang lama. Padahal itu sudah mati. Kapan? Ketika saya mulai mempercayakan hidup saya kepada Kristus. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan dosa itu sudah mati kuasanya. Nggak ada punya kuasa lagi. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ini harus kita pahami. Ya. Tadi saya coba memikirkan ilustrasi apa yang cocok ya berbicara tentang hubungan. Kita kembali lagi ke yang pertama tadi ya. Ya, jadi saya Bapak Ibu punya anak ya, yang sudah punya anak. Yang udah punya anaknya sekolah anggaplah. Biasanya anak sekolah itu berangkat jam 7, biasanya pulangnya jam 3 anggaplah. Karena sekarang full day pulang jam 3. Tiba-tiba satu ketika anaknya ini jam 4, jam 5 belum datang. Gak ada kabar. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Cari ya. Yang kedua pasti akan mikir, di mana anakku ya? Kenapa gak sih kasih kabar? Bisa akan berpikir, kenapa gak kemana dia? Dia mulai berpikir nyari kemana. Ya. Mengapa dicari yang dipikirkan? Karena anak. Nah, itu berbicara dari hubungan dengan Tuhan. Artinya memikirkan, mencari. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan, ketika kita mencari Tuhan, pasti kita akan menemukan apa? Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada kita. Dia akan tunjukkan siapa dirinya kepada kita. Sehingga di Roma tadi katakan kita tahu, sehingga kita mengerti siapa diri kita. Tuhan akan singkapkan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Sehingga kita akan bisa memandang dosa bukan sesuatu yang membuat akhirnya kita, aduh dosa dong, enggak. Tapi kita berkata, engkau sudah mati. Engkau sudah tidak punya kuasa. Ada amin? Sehingga kita punya pengertian yang lebih dalam lagi. Sehingga dosa memang tidak punya kuasa lagi kepada kita. Jadi kebangkitan Kristus mengembalikan kita kepada relasi yang hidup dengan Allah. Dan itu akan menuntun kita kepada namanya pengenalan, pewahyuan yang lebih dalam lagi. Tentang Allah dan tentang pribadi kita setelah kita di dalam Kristus. Dan saya percaya ketika ini semakin terus diwahyukan, maka realita kebangkitan Kristus itu menjadi sesuatu yang nyata, bukan angan-angan. Sehingga apa? Sehingga saudara akan mengerti. Ya 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah apa? Mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah. Sehingga hidup kita bercerita bukan lagi tentang diri kita, tapi bercerita tentang siapa? Tentang Kristus.
Yang ketiga, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Oke, saya sudah tandain. Oke. Surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi saya ulang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika seorang mengalami realita kebangkitan Kristus dalam hidupnya, ya, dia akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia akan memiliki pengharapan yang besar dalam Tuhan. Kenapa? Karena kebangkitan menghasilkan pengharapan yang membuat dia mengerti bahwa ada sesuatu dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus. Sehingga ya kalau kita ada lagunya ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Artinya apa? Ketika realita Tuhan, ketika kebangkitan Kristus menjadi realita dalam kehidupan kita, ya, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena dalam Kristus tidak ada harapan kosong. Sehingga ketika sekalipun kita dalam titik terendah dalam kehidupan kita, kita akan mampu bangkit. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi ketika saudara dalam titik terendah, saudara akan mampu bangkit. Kenapa? Karena saudara memiliki pengharapan yang besar. Percaya bahwa di dalam Kristus ada harapan, dalam Kristus ada kehidupan. Dalam Kristus ada jalan keluar. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan ketika kita di dalam Kristus. Karena saudara kasih Tuhan, mari kita, ini menjadi sesuatu perenungan yang semakin dalam hidup kita. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Jangan jadikan kebangkitan Kristus hanya sebuah peringatan peristiwa sejarah. Tapi jadikan kebangkitan Kristus sebagai realita dalam kehidupan kita. Sehingga engkau akan menjadi jemaat yang kuat. Engkau akan menjadi orang Kristen yang kuat. Yang gak mudah jatuh, gak rapuh. Kenapa? Karena engkau percaya. Tuhan yang aku percayai, Kristus yang aku percayai, yang hidup dalamku saat ini. Ada pengharapan, ada sesuatu yang pasti, ada jawaban di sana. Ada amin? Ya. Persoalan apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Masalah pekerjaan, percaya bahwa ada harapan di sana. Ada amin? Mereka sedang mencari pekerjaan. Engkau yang sedang dalam persoalan dalam rumah tanggamu. Engkau yang sedang dalam persoalan dalam bisnismu. Ada harapan.
Sehingga kau menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam hidupmu. Ada amin ya? Ya. Engkau gak menyerah bahkan ketika engkau dalam titik terendah dalam hidupmu, kau tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah. Ya. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada jawaban. Ya, saya percaya setiap kita punya pengalaman pribadi. Ya. Saya membagikan ini karena saya punya pengalaman. Ya, saya sudah sering sampaikan berkali-kali bagaimana saya merasa gak mampu Tuhan. Berat sekali persoalannya. Tapi karena saya memiliki pengharapan dalam Kristus, saya mampu bangkit. Saya mampu melangkah. Walaupun mungkin terseok-seok pelan-pelan, tapi saya mampu bangkit. Dan artinya bisa tegak kembali. Bisa berdiri dan bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Tuhan terima kasih. Terima kasih saya boleh mengalami persoalan. Terima kasih saya boleh mengalami pencobaan yang berat bagi saya. Tapi karena saya percaya bahwa Engkau sudah bangkit bagi saya. Aku percaya dalam Engkau ada pengharapan, ada jawaban, ada jalan keluar. Sehingga kehidupan kekristenan kita bukan kekristenan yang terus mengulang. Setiap tahun mengulang. Ya, oke, karena bendera sudah diangkat, ini yang terakhir. Oke. Sudah 2 kali mengangkat bendera. Oke, kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada amin? Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika seseorang mengalami realita kebangkitan Kristus dalam hidupnya, ya, engkau akan memiliki arah dalam hidupmu. Kuasa kebangkitan Kristus akan mengubah arah hidupmu. Kuasa kebangkitan Kristus akan buat engkau mengerti untuk apa saya hadir ke dunia ini. Kebangkitan Kristus membawa kita keluar dari hidup yang tanpa arah, masuk ke dalam tujuan ilahi. Ya, saya berdoa kepada suami-suami. Oke, suami-suami bisa lihat ke depan dengan baik. Ya. Ya. Ketika realita kebangkitan Kristus itu menjadi nyata dalam hidupmu, ya perhatikan ini ya. Engkau akan memiliki arah yang jelas dalam hidupmu. Engkau akan tahu, ya. Sebagai suami, sebagai suami, tugas saya bukan hanya mencari nafkah untuk keluarga saya. Sebagai suami, tugas saya bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga saya. Sebagai suami, saya bertanggung jawab untuk memuridkan istri dan anak-anak saya. Ada amin? Siap suami-suami? Siap untuk kamu memuridkan istri dan anak-anakmu? Amin? Kurang jelas ya? Oke, saya tanya lagi. Halo suami-suami.
Jadi kebangkitan Kristus akan mengubah arah hidupmu. Engkau akan mengerti. Makanya di sini tadi dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Realita kebangkitan Kristus akan mengubah arah hidup kita. Sehingga kita memiliki arah yang jelas dalam Tuhan. Suami-suami mengerti bahwa ketika dia membangun keluarga, bukan hanya sekedar untuk menafkahi keluarga, tapi membawa istri dan anak-anaknya untuk mengenal Tuhan. Dia akan bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya. Dia akan memuridkan istri dan anak-anaknya. Katakan suami-suami, aku akan memuridkan istri dan anak-anakku. Amin. Ya, kok nggak ada suaranya ya? Coba suami-suami katakan dulu kepada istrinya. Ya, katakan karena aku sudah mengalami Kristus, aku akan memuridkan engkau dan anak-anakku. Katakan suami-suami. Amin. Jadi realita kebangkitan Kristus membuat arah hidup kita menjadi jelas. Ya, engkau yang kuliah membuat kau mengerti. Ya, untuk apa engkau kuliah? Ya, engkau yang bekerja, engkau akan mengerti untuk apa saya bekerja. Ya. Bekerja bukan hanya untuk mencari duit, tapi apa? Menghadirkan kerajaan Allah di tempat pekerjaan kita. Ya. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika realita kebangkitan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Ya. Ada arah yang jelas dalam hidupmu. Engkau mengerti untuk apa saya bekerja. Engkau akan mengerti untuk apa saya kuliah. Engkau akan mengerti untuk apa saya sekolah. Kenapa? Karena kita punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas. Untuk apa saya berbisnis? Dan saya percaya itu Tuhan akan singkapkan kepada kita. Ketika realita kebangkitan Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tapi menjadi realita dalam hidup kita. Arah kehidupanmu akan semakin jelas dengan Tuhan. Engkau tidak akan main-main lagi dengan Tuhan, amin. Ya. Engkau punya misi, engkau punya tujuan dalam hidupmu. Dan saya percaya, kehidupan kekristenan saudara akan berubah dari setiap tahun demi tahun, amin. Katakan, kekristenan saya akan berubah dari tahun ke tahun. Amin. Ya. Nggak akan sama lagi. Ya. Oke, dicatat hari ini tanggal berapa? Ya, 5 April 2026. Ya. Menjadi catatan sejarah bagi saudara. Ya. Saya mengalami realita kebangkitan Tuhan. Amin. Sehingga tahun depan, ya, tahun depan hidup saudara sudah berubah. Amin. Saudara adalah orang-orang yang memuridkan. Katakan, aku adalah orang-orang yang memuridkan. Amin. Suami-suami memuridkan istri dan anak-anaknya. Amin. Ya. Mahasiswa memuridkan mahasiswa. Pelajar memuridkan pelajar. Pelajar, sudah ada yang memuridkan di sini pelajar? Sudah ada yang berani memuridkan? Oke, tahun depan. Engkau yang sudah SMP, engkau yang sudah SMA, engkau bisa memuridkan teman-teman pelajarmu, amin? Amin. Engkau yang mahasiswa, engkau harus bisa memuridkan teman-teman mahasiswamu. Ya. Kenapa? Karena engkau sudah tahu arah hidupmu.
Engkau bekerja bukan sekedar bekerja. Engkau kuliah bukan sekedar kuliah. Engkau sekolah bukan sekedar sekolah. Tapi engkau punya tujuan. Allah punya tujuan dalam studimu. Allah punya tujuan dalam pekerjaanmu. Allah punya tujuan dalam rumah tanggamu. Dan saya percaya realita kebangkitan Tuhan menjadi semakin nyata dalam hidup kita. Dan setiap hari, setiap tahun ada progres pertumbuhan rohani yang jelas dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya menjadi jemaat yang datang, duduk, pulang, datang. Tapi kita mulai mengerti arah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya. Kita mulai mengerti Tuhan. Sebagai suami, apa yang harus saya lakukan? Sebagai seorang pekerja Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sebagai mahasiswa, apa yang harus saya lakukan? Tahu kita. Amin. Siap membangun hubungan dengan Tuhan? Karena kebangkitan Kristus hanya akan bisa kita alami ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan itu akan membuat kita lewat hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan dicelikkan. Kita akan mengerti tentang identitas kita di dalam Kristus. Dan saya percaya Tuhan akan membawa kita untuk akhirnya kita semakin bertumbuh, semakin dewasa dan mengerti arah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya undang semuanya bagi berdiri, kita akan berdoa. Mari kita arahkan hati dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ketika seorang semakin intim dengan Tuhan, dia akan semakin mengerti tentang identitasnya di dalam Kristus. Hidupnya semakin tidak nyaman dengan adanya dosa. Ada sebuah kerinduan untuk akhirnya kita bagaimana hidup kita kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah ini Tuhan singkapkan kepada kita di hari-hari ini. Pewahyuan tentang Tuhan terus disingkapkan kepada kita. Kan saudara kasih Tuhan, teruslah engkau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bahwa kami semakin mengenali identitas kami di dalam Engkau, Tuhan. Buat kami memahami karya kebangkitan-Mu bukan hanya sekedar karya penebusan, tapi karya bagaimana kami adalah orang merdeka, orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah dibangkitkan dari kematian, orang yang sudah mengalahkan dosa.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh buat karya agung yang luar biasa dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh kami percaya di dalam Engkau kami menemukan arah hidup kami Tuhan. Di dalam Engkau kami menemukan arah hidup kami. Kami semakin bisa jelas melihat arah hidup kami Tuhan. Oh karena kami sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada hal lagi yang menghalangi kami. Tidak ada hal lagi yang mengikat kami. Karena semua sudah dilepaskan. Saat kami percaya kepada Engkau. Saat kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau. Oh hidup kami dipulihkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bangkitkan setiap kami, bangkitkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya kebangkitan terjadi. Oh, kebangkitan terjadi. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah sehidupku yang berjalan atasku terhubung dengan. Setiap kami Tuhan untuk terhubung dengan Engkau Tuhan. Setiap kami itu membangun hubungan secara pribadi dengan Engkau. Karena kami percaya dengan cara itulah kami akan mengalami kebangkitan. Realita kebangkitan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang berjalan atasku Terhubung denganmu. melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku
Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan menjadi suatu yang realita dalam hidup kami orang percaya Tuhan. Bukannya peristiwa sejarah, tapi realita dalam hidup kami Tuhan. Itu bawa kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti akan arah hidup kami Tuhan di dalam Engkau. Untuk kami membangun kehidupan rohani yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Lewat persekutuan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami mampu memuridkan, suami-suami mampu memuridkan istri dan anak-anaknya. Pekerja-pekerja mampu memuridkan orang-orang dalam dunia kerja. Mahasiswa-mahasiswa mampu memuridkan mahasiswa-mahasiswa di kampusnya. Dan pelajar-pelajar mampu memuridkan pelajar-pelajar di sekolah. Kami percaya ini terjadi Bapa dalam gereja kami Tuhan. Kami percaya ini terjadi dalam pelayanan kami Tuhan. Setiap kami memiliki arah yang jelas dalam kehidupan rohani kami. Kami bertumbuh dengan jelas. Karena kami terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Teruslah Engkau berkarya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Teruslah tuntun hidup kami Tuhan. Supaya pengenalan kami akan Engkau terus menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita akan mempersiapkan, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menjalankan persembahan. Ya, yang bertugas dipersilakan. Bersoraklah, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Anak muda, mana suaramu? Sebelah sini, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, yang sini ya, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa yang dahsyat? Katakan lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Yang tengah,
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, semua umat Tuhan katakan Allah bangkit. Bersorak semuanya, hey, Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Siapa dahsyat? Siapa yang dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, yes. Allah dahsyat di, katakan lagi, Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yes Lord. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Kau Tuhan. Yes, dimuliakan. Ditinggikan. Yes Lord. Yes. Kau Rajaku, katakan, yang bertahta. Hanya Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan lagi, ditinggikan, dimuliakan Kau Tuhan. Dimuliakan. Ditinggikan. Amin Tuhan. Sebelum kita doa tutup, kita berdoa untuk bangsa-bangsa ya saat ini
yang kondisi peperangan tidak ada berhentinya. Kita satukan hati kita berdoa bersama untuk berkati bangsa-bangsa supaya mereka bisa berdamai. Ini mengganggu semua untuk masalah bangsa-bangsa termasuk Indonesia juga. Saat ini kami sepakat berdoa Tuhan, kami serang minta belas kasihan-Mu Tuhan, supaya kedamaian untuk bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia Bapak, termasuk peperangan Amerika, Israel dan Iran Tuhan, negara lain apapun Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu turun Tuhan, Engkau menjamah buat bangsa-bangsa supaya mereka bisa berdamai Bapak, bisa menyelesaikan masalah apapun yang masalah mereka sengketakan Tuhan. Biarlah jamahlah pada presiden mereka masing-masing Bapak, supaya mereka menyadari Tuhan, supaya mereka mau berdamai Tuhan. Inilah begitu banyak korban masyarakat yang tidak bersalah Bapak, jadi korban, anak-anak juga banyak menderita kehilangan orang tuanya. Pas kasihan-Mu Tuhan, tolong Bapak pulihkan bangsa-bangsa ini supaya ada kedamaian juga Tuhan. Kami tidak lupa juga berkati bangsa negara kami Indonesia, masalah politik, masalah ekonomi Tuhan, Kau berkati, Kau memulihkan juga Bapak, supaya terus bangsa ini dijagai Bapak, dikuduskan dengan darah Yesus, termasuk presiden kami Indonesia diberkati, berikan kesehatan jasmani semua untuk memimpin kedamaian, termasuk kota kami Kalimantan Timur Tuhan. Kau berkati Gubernur dan Wali Kota untuk memimpin, berkati kesehatan jasmani semua kedamaian di kota kami supaya berjalan lancar ekonomi dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu saat ini. Tuhan pakailah GKD Kristus Samarinda yang ada Tuhan, pakai kami semua yang terlibat, yang melayani jemaat-jemaat, Kau pakai juga menjadi saksi, jadi berkat Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang Tuhan, kami menyerahkan juga perjalanan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya, berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, berikan Engkau damai sejahtera untuk selama-lamanya, berikan kita kesehatan jasmani. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Paskah untuk kita semua. Silakan berjabat tangan kiri kanan. Katakan, oh ya, silakan maju ke depan.